Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Study of Accounting Talk Show. Nah, tentunya pada siang hari ini saya, David William Panjaitan, yang akan memandu acara kita pada hari ini. Seperti di video sebelumnya, hari ini kita masih membahas materi tentang akuntansi, dan di kesempatan kali ini kita juga telah terhubung kembali melalui via Zoom bersama dengan kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi terbaik dari Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menyapa kakak-kakak kita. Yang pertama ada Kak Desti Ermasari. Hai Kak Desti. Halo. Yang kedua ada Kak Dea Ananda Putri. Halo. Yang ketiga ada Kak Anissa. Halo. Hai Kak Anissa. Yang keempat atau yang terakhir itu ada Kak Wiwi Sugiyarti. Halo Kak Wiwi. Halo. Baiklah, langsung saja ya. Dari video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kecurangan, pengendalian internal, dan internal kontrol pada pemasukan kas. Nah, semua itu adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam proses akuntansi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang mengenai accounting for receivable. Yang artinya itu kita akan membahas mengenai akuntansi untuk piutang atau piutang apa saja yang ada dalam akuntansi itu. Nah, di sini tentunya para penonton setia channel ini pasti ingin tahu kan apa itu jenis-jenisnya, bagaimana penilaiannya, serta bagaimana piutang itu sendiri dalam jurnal akuntansi. Nah, semuanya itu akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, langsung saja kita tanyakan kepada kakak mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bengkulu mengenai apa itu piutang dan ada berapa jenis piutang itu sendiri. Pada Kak Wiwi dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan ya apa sih itu piutang. Piutang itu sendiri adalah hak untuk menagih aset yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah uang, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Nah, jadi piutang itu hak kita yang memiliki perusahaan itu untuk menagih kepada perusahaan lain yang memiliki hutang kepada perusahaan kita. Nah, untuk di sini sendiri, piutang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang. Nah, piutang usaha atau piutang dagang ini adalah hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal atau utama perusahaan. Nah, jenis yang kedua yaitu piutang wesel atau wesel pagi. Nah, piutang ini adalah janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh temponya wesel tersebut. Nah, yang ketiga itu piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini adalah hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama atau normal perusahaan. Itu tadi adalah pengertian dari piutang dan berikut dengan jenis-jenisnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Kak Wiwi. Tadi kita sudah tahu ya bahwa apa itu piutang serta jenis-jenisnya. Nah, sekarang yang masih ingin saya tanyakan adalah apa saja si kegiatan akuntansi ini yang berhubungan dengan piutang dan bagaimana cara kita menentukan nilai dari piutang itu sendiri. Untuk Kak Dea, boleh dibantu menjawab Kak Dea? Baiklah, saya akan membantu menjawab ya Kak David. Ada 5 kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang. Itu yang pertama ada pengakuan, yang kedua yaitu pengukuran, yang ketiga pencatatan, dan yang keempat ada penilaian, dan yang kelima yaitu penyajian dalam pengungkapan. Nah, yang pertama ini kan pengakuan, di mana piutang tersebut diakui apabila beban telah kita berikan, namun uangnya belum kita terima. Seperti itu, Kak. Misalnya di perusahaan jasa itu servis misalnya kan, berarti servisnya telah kita servis atau jasanya telah kita berikan tapi uangnya belum kita dapatkan. Selanjutnya yang kedua pengukuran. Nah, pengukuran ini berarti menentukan nilai dari piutang tersebut. Nah, biasanya nilai dari piutang tersebut tergantung dengan biaya, misalnya pada perusahaan jasa itu sebesar jasa yang telah kita berikan.
biaya atas jasa yang telah kita berikan. Kalau misalnya pada perusahaan daging tersebut, maka biaya atas penjualan barang dagangan. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan, di mana pencatatan ini kalau misalnya dalam jurnal, maka kita akan mencatatnya account receivable pada revenue. Selanjutnya yang keempat yaitu penilaian. Penilaian ini piutang tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan sebesar piutang bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan, di mana piutang ini akan diungkapkan pada laporan keuangan seperti laporan arus kas, laba rugi, dan beberapa laporan yang lainnya. Seperti itu, Kak David. Baik, saya izin menyanggah sedikit dan ingin bertanya Kak David pada Kak Dea. Nah, tadi kan Kak Dea menjelaskan tentang piutang, bagaimana jika piutang itu tidak tertagih, Kak Dea. Kan tidak mungkin semua, mungkin ada beberapa perusahaan mungkin mengalami kebangkrutan atau usahanya tidak bisa dijalankan lagi. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai dari piutang yang tidak bisa kita tagih tersebut, Kak Dea? Baik, untuk penilaian piutang tak tertagih tersebut, kita akan menghitungnya, Kak. Nah, dalam menghitungnya itu kita ada dua metode, yaitu pertama ada metode penghapusan langsung dan kedua yaitu metode cadangan. Seperti itu, Kak. Oke, baiklah. Sudah jelas sekali ya dari penjelasan Kak Dea tadi. Nah, dari penjelasan tadi kan sudah tahu bahwa ada dua metode yang digunakan untuk menghitungkan jumlah piutang tak tertagih. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita mengestimasikan piutang tak tertagih tersebut? Dengan Kak Anissa boleh bantu menjawab? Baiklah, tentukan estimasi cadangan dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode presentasi penjualan kredit bersih. Cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi persentase piutang tak tertagih dikalikan jumlah penjualan kredit bersih. Kemudian metode presentase piutang, yaitu cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kak Anissa yang telah menjawab pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan saya terakhir ini, tadi di awal sudah dijelaskan oleh Kak Wiwi mengenai jenis piutang. Ada yang namanya piutang wesel. Nah, bisakah kakak-kakak menjelaskan lebih detail tentang piutang wesel itu sendiri? Oke, saya akan membantu menjelaskan mengenai piutang wesel. Seperti yang dikatakan Kak Wiwi tadi ya, piutang wesel itu sendiri yaitu janji tertulis yang diperoleh oleh perusahaan dari perusahaan lain, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang. Biasanya itu jumlahnya itu ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Dan pihak yang membuat janji ini adalah pihak yang berhutang. Nah, piutang wesel ini dibuat ketika yang pertama itu ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain. Yang kedua, pada saat kita melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan yang limit kreditnya sudah melampaui batas atau sudah over limit. Nah, yang ketiga, pada saat penyelesaian akun receivable. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Wiwi mengenai pengertian piutang dan jenis-jenisnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kapan sih piutang itu terhapuskan. Nah, piutang itu sendiri terhapuskan yang pertama itu ketika pelanggan melunasi utang atau piutang tersebut. Nah, yang kedua ketika penghapusan piutang tak tertagih. Yang ketiga ketika terjadi anjak piutang. Yang keempat dengan menghapus piutang dengan memunculkan piutang baru. Dalam piutang sendiri ada yang namanya rasio piutang. Yang pertama itu rasio perputaran piutang, yaitu rasio yang menunjukkan beberapa kali secara rata-rata dalam suatu periode piutang yang dimiliki perusahaan dapat tertagih. Itu ada
rumusnya untuk menghitung rasio perputaran piutang dengan menggunakan rumus account receivable atau piutang usaha sama dengan net credit sales atau penjualan kredit bersih dibagi dengan average account receivable atau rata-rata piutang usaha. Lalu average account receivable atau rata-rata piutang usaha sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Yang kedua itu ada rata-rata umur piutang atau average collection period. Nah, dalam rata-rata umur piutang ini kita tuh bisa menghitungnya menggunakan rumus average collection period in year atau rata-rata periode pengumpulan dalam tahun sama dengan day in the year atau jumlah hari dalam setahun dibagi dengan piutang dagang atau dibagi dengan account receivable term, yaitu giliran piutang dagang. Begitu, Kak. Wah, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menjelaskan tentang akun piutang. Nah, sekarang saya akan membaca pertanyaan dari para penonton di rumah ini. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan dari pertanyaan pertama. Apakah perbedaan antara piutang dagang dengan piutang wesel? Pada kakak-kakak dipersilakan. Baik, saya akan coba menjawab ya. Dari yang pertama itu, sebenarnya tadi di awal sudah saya jelaskan tentang pengertian dari piutang wesel dan piutang dagang, tapi sini saya akan menjelaskan perbedaannya yang signifikan. Perbedaannya itu terletak pada surat atau janji tertulisnya. Jika pada piutang dagang itu tidak memerlukan surat perjanjian pembayaran atau jangka waktunya kurang dari 1 bulan. Nah, dan jangka waktunya kurang dari sebulan kalau piutang dagang. Nah, sedangkan kalau piutang wesel itu lebih formal dan harus menggunakan janji tertulis. Nah, dari debitur atau orang yang memberikan utang tersebut. Nah, kreditur ini untuk membayar sejumlah uang yang tergantung dalam surat janji tersebut pada waktu yang tertentu di masa yang akan datang. Jadi kalau pada piutang dagang itu tidak memerlukan surat perjanjian atau janji tertulis. Nah, kalau pada piutang ini memerlukan janji tertulis dan waktunya sudah ditentukan. Gitu, Kak David. Oke, baiklah, sudah jelas sekali ya teman-teman. Lanjut saja pertanyaan kedua. Dari kedua metode yang digunakan untuk menghitung jumlah piutang tak tertagih itu, mana yang lebih baik digunakan oleh suatu perusahaan? Boleh sebutkan alasannya kepada Kak Dea, saya persilakan. Baiklah, menurut standar akuntansi IFRS yang baik itu menggunakan metode cadangan. Kenapa demikian? Karena pada metode cadangan ini perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Sedangkan pada metode langsung itu perusahaan tidak mengestimasi piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Nah, selanjutnya pada metode cadangan ini kita membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih tersebut. Sedangkan pada metode langsung itu tidak dibuat jurnal penyesuaian berkaitan dengan piutang tak tertagih tersebut. Nah, selanjutnya ada juga piutang tak tertagih ini dapat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Sedangkan pada metode langsung, karena dia tidak menggunakan jurnal penyesuaian, maka piutang yang disajikan tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya, metode ini kalau menggunakan metode cadangan itu menerapkan prinsip penandingan. Sedangkan pada metode langsung itu tidak menggunakan metode prinsip penandingan. Maka dari itu, menurut standar akuntansi berbasis IFRS, yang baik itu menggunakan metode cadangan. Seperti itu, Kak. Terima kasih kepada Kak Dea yang telah membantu menjawab pertanyaan dari penonton. Lanjut saja pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menghitung bunga pada piutang wesel? Dengan Kak Desti, boleh bantu menjawab? Baiklah, saya bantu menjawab ya. Cara menghitung bunga itu pada hutang wesel itu mudah ya. Yang pertama itu cara mendapatkan bunga itu dengan mengalihkan
face value of note atau nilai nominal wesel dikalikan dengan suku bunga tahunan atau annual interest rate, terus dikalikan lagi dengan waktu dalam jangka 1 tahun atau time in term of 1 year. Simple sekali, Kak. Tak terasa kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak mahasiswi terbaik dari Universitas Bengkulu karena telah memberikan banyak sekali ilmu tentang akuntansi ini. Dan juga sudah bersedia mengeluangkan sedikit waktunya. Dan menyampaikan materi dengan sangat baik. Saya doakan semoga kakak-kakak semua lulus dengan nilai yang terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Amin. Dan untuk penonton di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan tulis ide-ide yang menarik untuk video selanjutnya. Saya David William Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih. Salam akuntan.